Ia turun. Dari sepenggal mantra itu ia telah dapat menangkap seluruh adegan yang terjadi sayup di sana, para najako, wanita yang dipergunakan dalam upacara Maituna, sudah direbahkan di atas tumpukan daun kering dan disetubuhi. Dalam pengembaraannya paling tidak telah 3 kali ia pernah mengintip adegan semacam itu. Dan gundulan hutan di sana itu jadilah kini sebuah mandala. Bayangan. Tempat itu masih jauh. Bapak, apa sesungguhnya yang telah terjadi? Sama dengan yang dilakukan oleh sementara penyembah Shiva, ya Bapak. Apa yang dilakukan oleh sementara penyembah Shiva? Maituna. Upacara persetubuhan untuk memuja kesuburan. Husi. Tak aku benarkan kau ulangi pendapat busuk seperti itu. Salah. Keliru. Tidak. Benar. Menyesatkan. Sahaya pernah saksikan sendiri. Itulah akibat pahit peninggalan Sri Erlangga. Apakah gurumu yang lama? Tantripala, yang membisikkan itu pada kupingmu, maka kau berani bicara seperti itu? Bapak Tantripala pernah memberitahukan, dan Sahaya pernah saksikan sendiri. Tantripala tidak keliru, hanya ada yang belum dikatakannya. Apa yang belum itu? Arok? Bahwa Maituna juga dilakukan oleh kaum Wisnu. Belum seluruhnya. Sudah. Bapak. Kalau begitu, dialah yang belum mengatakan seluruh dari kebenaran itu, ia mulai berjalan lagi, betul masih jauh? Bapak tidak akan melihatnya. Kau kenal jalanan ini? Mendekati tempat itu ada jalanan ke kiri, Bapak, dan ia ambil obor dari tangan Logawe. Salah satu sebab kerajaan pindah ke timur lagi, menghindarkan pengaruh yoga, tantri dan Buddha. Ampuni kami, ya, Mahadewa, keagungan. Prambanan tidak mampu menolak pengaruh sesat itu. Kalasan telah memberikan pengayoman pada mereka. Mataram, sekarang, daerah Kedu, dipindahkan dari pengaruh itu lebih ke timur, sekarang, daerah Madiun, oleh Sri Baginda Diah Balitung, kemudian ke timur lagi oleh MPU Sindok. Waktu itu di timur sini masih bersih, belum ada pengaruh seperti itu. Hyang Agastya tetap dimuliakan. Sri Teguh. Dharma Wangsa malah telah mengirimkan armada untuk menumpas induk gerakan. Itu Sriwijaya. Selanjutnya kau tahu sendiri, kalah. Mendang kalah, ganti kena serbu. Sri Dharma Wangsa sendiri gugur. Nanti kau akan juga dengar dari banyak guru yang patut kau muliakan. Arok kini mengerti, ia hendak dibawa ke sidang kaum Brahmana. Ia tersenyum. Tahu bakal mendapat kehormatan diperkenalkan sebagai Sudra Satria Brahmana. Muda, hampir-hampir 20 tahun. Buang dari ingatanmu yang kau lihat tadi, Arok. Kau adalah Garuda. Bahkan Abu. Dari pemandangan tadi tak patut kau singgung dengan jari kakimu. Garuda. Untuk. Kau hanya korban terbaik, hidup terbaik, dan kalaupun punah, punah yang terbaik. Pula. Kau takkan punah tanpa peninggalan terbaik. Terima kasih, ya, punah, Bapak. Punah adalah tugas satria, dengan peninggalan terbaik adalah sebaik-baik punah. Ya, jawabanmu adalah jawaban satria. Apakah tak pernah ada yang baik pada para penyembah Buddha, ya, Bapak? Mahaguru? Apakah yang terjadi pada Mataram dulu? Berapakah sudah candi-candi agung dirobohkan oleh bala tentara Mahayana Sailendra? Batu-batu mulia itu dipaprasi. Dari kemuliaannya, dijadikan umpak untuk kuil stupanya. Kita tak pernah lakukan itu, maka kita pun tak dapat ampuni mereka. Ia terdiam. Arok masih menunggu buntutnya, pengecilan terhadap Erlangga. Sekali ini yang ditunggunya memang tak muncul. Adakah Tantripala pernah mengajarkan padamu tentang seorang yogin dari Sriwijaya bernama Shamyanatra? Tidak, Bapak. Jadi apa saja kau pelajari dari dia? Baca tulis. Baca tulis apa? Parwa, Bapak, Weda, Purana. Sansakertamu baik. Semua itu langsung dalam Sansakerta tentunya. Tidak. Keliru, Bapak. Dang Hyang Logawe mendeham. Arok tahu arti dehaman itu dalam percakapan. Mahagurunya jauh di bawahnya. Logawe hanya dapat membaca, sulit.
menggunakannya dalam percakapan. Kau memahami betul 100.000 bait Mahabharata dan 24.000 bait Ramayana. Dalam Sansakerta. Itu saja sudah cukup mengagumkan untuk seorang. Menghampiri 20 tahun. Tapi kau belum tahu siapa Yogin Shamyanatra. Aku harap akan ada yang menyinggungnya nanti. Terangkanlah pada Sahaya, ya. Bapa. Sebagai pribadi kau tak perlu mengetahuinya. Sebagai Brahmana, muda kau wajib mendapat sepotong dua potong pengertian untuk dapat sampai sendiri pada keseluruhan. Matsya Manuya Madhya Mutra, ikan daging, arak wanita, dalam kesatuan dengan Maituna, itulah wabah sekarang ini yang dibawa oleh ajarannya. Yang memeluk Shiva, yang Vishnu, apalagi yang Buddha sendiri, semua kena rambatannya. Hanya yang waspada juga tahu arti hidup dan mati. Sahaya. Bapa. Hidup yang berarti, dan mati lebih berarti lagi. Mendekati botakan hutan, tempat orang lakukan Maituna, obor dipadamkan. Dari sela-sela dedaunan langit mulai nampak, dihiasi oleh bulan. Mereka membelok ke kiri. Jangan lihat ke sana. Sekarang Arok yang mendeham. Dehamanmu itu keluar dari jiwa Shiva ataukah Buddha? Ya, Bapa, bukankah tidak semua penyembah Buddha dari Nikayo, Masyab, sekte Mahayana? Dan bukankah tidak semua Mahayana menganut Tantrayana? Dan tidak semua Tantrayana melakukan Maituna? Itu pertanyaan itu ingat-ingat, itu justru awal dari penyakitmu. Ampun, ya. Torana itu terpasangi 4 obor. Kalamakara di atasnya muncul dari batu. Seperti hendak mengucapkan selamat datang dan menyetorkan lidah pengasihnya. Kembali mereka mengangkat sembah, kemudian menghadap ke utara dan mulai berpradaksina, berjalan memutari candi menurut gerakan jarum jam, mengelilingi candi. Di sebelah utara mereka berhenti dan mengangkat sembah pada Hyang Durga, yang bersemayam dalam sebuah relung samar, hanya nampak jelas puncak hidungnya yang menari-nari dengan sinar api. Berjalan lagi, berhenti lagi, kini. Sembah untuk Hyang Ganesha. Om, bisik Dang Hyang Logawe, berilah anak ini kecerdasan yang mencukupi. Ya, Hyang Ganesha. Memutar ke selatan mereka berhenti pada relung lain, mengangkat sembah pada Hyang Batara Guru. Sinar obor bermain-main pada perutnya yang buncit dan jenggotnya yang terasa kurang panjang. Om, bisik Logawe, kekuatanmu, ya Guru, hanya pada diri anak ini juga akan jadi sebagaimana kau hendaki. Mereka berjalan lagi ke depan candi, memberikan penghormatan pada Nandiswara dan Hyang Mahakala. Dengan melangkah mundur mereka mengangkat sembah. Lagi, melakukan pradaksina 3 kali, kemudian pergi ke jambang air dan meninggalkan lapangan candi, menuju ke pinggiran hutan. Kisi-kisi jendela pada kamar-kamar loteng biara itu mengkilat-kilat kena sinar damar dari dalam. Dari kilatnya orang segera tahu mereka terbuat dari perunggu. Dan setiap hari digosok. Di depan pintu mereka berhenti. Dan Hyang Logawe, Mahaguru itu berbisik pada pintu. Pintu pun terbuka, dan sinar damar membungah menyambut mereka. Ruang bawah itu kosong. Hanya seorang berada di pintu, meneruskan. Yang terhormat Dang Hyang Logawe. Seketika itu juga muncul berpuluh-puluh orang, menghampiri Mahaguru itu sambil mengangkat sembah. Dirgahayu, 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 ya, Mahaguru. Arok terpisah dari gurunya yang kini berada dalam lingkaran para Brahmana. Dengan bungkusan dan tampaknya ia berdiri di pintu melihat hormat orang pada Mahagurunya. Seseorang mengambil bungkusan dan tombak itu dari tangannya. Dan menyilakannya menggabungkan diri dengan mereka. Mereka kini mulai duduk berbanjar-banjar dan Arok mengambil tempat paling belakang. Dang Hyang Logawe mengetuai pertemuan. Pedupaan mulai dipasang di setiap pojokan, menyebarkan harum pada menjelang pagi itu. Upacara memanjatkan terima kasih pun selesai. Dan suasana hening. Suara burung lalu pun terdengar nyata mabasan, membaca bersama, dimulai. Diawali oleh seorang Brahmana setengah tua dalam biru berdestar putih. Suaranya nyaring. Demikian berturut-turut, sampai akhirnya Arok, yang sama sekali belum dikenal itu pun mendapat giliran aturan membaca bersama. Untuknya tak ada
Kesulitan. Ia lewati gilirannya tanpa cacat. Para Brahmana itu tetap tidak memperhatikannya. Dengan selesainya gilirannya ayam-ayam biara mulai berkeruyuk. Logawe membunyikan giring-giring yang disediakan di hadapannya. Upacara menjelang pagi itu selesai. Semua keluar untuk melakukan hajat masing-masing, kemudian menyongsong Hyang Surya. Dengung nyanyi puji-pujian itu membikin Arok merasa mengantuk. Dan disandarkan dirinya pada pohon. Ia telah terbiasa tertidur dalam sikap. Demikian, dengan pendengaran tetap bekerja menangkap semua yang penting. Untuk keselamatannya. Ia bangun waktu seorang gadis biarawati membagi-bagikan cawan tanah berisi air. Daging kaldu ayam. Setelah itu orang baru mendapat kebebasan untuk beristirahat. Atau berjalan-jalan. Arok telah dapat membayangkan tingkah umum kaum Brahmana dimanapun. Mereka bertemu selalu perasaan tak puas terhadap raja-raja keturunan Erlangga. Juga yang diperbincangkan, Jayantaka, Jayawarsa, Sekartaji, Kameswarai. Kameswara II, Jayabaya, Jayasabha, Kretajaya. Raja-raja lemah, mereka suka mengecam, penganut Wisnu hanya katak di bawah. Tempurung, pengurus ladang dan sawah, menelan keringat kawula sendiri. Bahkan, raja-raja Shiva yang gagah perkasa masih dapat dikalahkan Buddha Tantrayana. Sriwijaya dan Sailendra, apalagi penganut Wisnu yang hanya tahu sawah dan ladang ini. Betapa kuat mereka mengecam-ngecam, turunan demi turunan, sampai 200 tahun. Dan tidak berbuat sesuatu. Dan ia menduga sidang kali ini pun takkan lebih. Daripada itu, Kutri Dinta sudah mulai menyinggung-nyinggung Erlangga lagi. Ia mengenakan baju pendek tertutup jubah ungu dengan destar ungu pula, yang ujung-ujungnya jatuh di depan dadanya. Ia kepala biara Kutri, Bali, yang juga bertugas melakukan pemeliharaan Candi Pura Putri Mahendradatta, Ibu Erlangga. Bahkan Dewi Mahendradatta, ia bicara dalam Sansakerta yang lancar. Suaranya lambat tapi tinggi seperti bunyi genta kuningan, takkan merestui bila tahu bakal. Begini jadinya semua ini. Kami di Bali semua mengerti, mengapa pada akhirnya Putri Dewi Mahendradatta berpaling pada Hyang Durga. Artinya setelah suaminya Sri Udayana mangkat, Mahadewa Shiva kehilangan cakrawartinya di Bali. Sampai sekarang pun pemelihara Pura Kutri, selalu seorang Brahmana Shiva, tidak disukai oleh masyarakat Wisnu. Sejauh mengenai diri pribadi, itu tidak mengapa, karena semua itu berpangkal pada masa jauh dengan sepenuh perhatian. Soalnya terlalu menarik baginya, dan Sansakertanya pun tidak kurang indahnya. Kutri Dinta meneruskan uraiannya entah sudah berapa kali saja itu dilakukan dan entah di mana saja dengan tenang, menguasai bahan yang dibicarakannya. Hanya setelah Sri Udayana Dharmadayana mangkat, Putri Dewi Mahendradatta berani terang-terangan memuja Hyang Shiva. Orang menjadi marah padanya. Waktu mengetahui ia akhirnya berpaling pada Hyang Durga. Gunung Agung meletus, di mana-mana pura roboh dan hancur, beribu-ribu korban jatuh binasa. Menyusul wabah. Putri Mahendradatta menganggap bencana itu diturunkan oleh Hyang Mahakala. Karena orang sudah mulai ingkar. Tetapi Kaula Bedulu menganggap bencana itu diturunkan oleh Hyang Durga atas permohonan Putri Mahendradatta. Beberapa kali dalam 200 tahun setelah terjadinya wabah dan bencana itu, Pura Kutri dikepung untuk dihancurkan. Selamanya orang menjadi ragu bila sudah sampai di depan gerbang, dan niat mereka pun batal. Lihatlah, Kutri Dinta meneruskan, semua Brahmana tahu, waktu Sri Makutawangsa mengawinkan putrinya pada Udayana atas persetujuan bersama raja dengan kaum Brahmana, dimaksudkan akan adanya pendekatan antara penganut Wisnu dengan penganut Hyang Mahadewa Shiva. Sayang Putri Dewi Mahendradatta gagal sebagai pengemban tugas, sekalipun tak dapat dikatakan gagal sebagai parameswari ataupun ibu. Putri Mahendradatta memanglah. Kegagalan yang pertama. Uraian yang menarik, hanya tanpa jurus tanpa kesimpulan, Arok menilai. Seorang Brahmana dari Mataram, Resi Andaru, seorang ahli dalam Kiwan, dalam Sansakerta yang lebih banyak Jawanya, menyoroti kemerosotan penyembahan pada Hyang Mahadewa dari segi lain.
Makin lama makin banyak Rontal menyesap ajaran lain dan mendirikan dewa-dewa. Bara dari kaum Buddha, seakan titah ini sengaja hendak dicairkan jadi bubur. Campur aduk tidak menentu. Ia menyadari ketidaksedaran umum akan pengaburan filsafat, bukan saja karena arus Mahayana, juga karena nikayonya yang banyak dan silang siur. Membingungkan, dan mengancam konsep tentang tempat pribadi di tengah-tengah jagat pramudita. Sebuah nikayo yang paling berbahaya adalah yang melepaskan diri dari keseluruhan tata jagat raya, dengan ajaran dan tafsiran yang justru sebaliknya. Mereka kehilangan makna dari tanggung jawab pada sesama manusia dan para dewa, memuja kebebasan mutlak dan pelepasan kama, nafsu. Dengan rumus falsafi, kemudian memadukan diri sendiri pada para dewa dan berseakan sang dewa itu sendiri. Ia tak sebutkan nama nikayo itu. Dan demikian seterusnya. Semua menggambarkan tentang ketiadadayaan kaum Brahmana sendiri. Tanpa jalan keluar timbunan kecaman dan amarah. Rasa tak pada pidato terakhir dan Hyang Lohgawe memerintahkan pada Arok untuk mendampinginya sebagai pencatat, menggantikan seorang Brahmani tua yang terserang encok. Penutup dari semua laporan adalah pembacaan tulisan MPU Parwa terbaru, dalam Jawa, yang berkisah tentang para petani yang dalam rombongan besar bersenjata penggada kayu telah menyerang Kahyangan untuk mengusir Hyang Mahadewa Shiva. Mereka itu dipimpin oleh seorang pemuda yang tidak ketahuan asalnya. Bersenjata cakra, tak henti-hentinya meniup sangkakala dan dapat berjalan tanpa menginjakkan kaki pada bumi. 200 tahun lamanya perkelahian di Kahyangan itu terjadi antara rombongan petani, dipimpin oleh pemuda Kunda itu. Tapi Hyang Shiva tidak pernah bergeser. Sejengkal pun dari tempatnya, tak pernah dikalahkan, tapi belum pernah menang. Pada akhirnya Hyang Shiva mengambil segenggam tanah dari ladang para petani. Itu sendiri, dipujanya menjadi seorang satria yang gagah berani, dinamainya Humalang. Dengan dipersenjatainya dengan trisula, Humalang menghadapi Kunda. Sehingga yang belakangan ini tewas. Dengan demikian berakhir juga kisah MPU Parwa yang dibacakan selama 5 malam itu. Juga Arok tenggelam dalam keindahan puisi, terutama dalam pertikaian kata antara Sviwa dan Kunda. Kunda dan Humalang sepenuhnya tepat, benar, tiada cacat, dan Hyang Lohgawe memberikan penilaiannya. Memang di dalamnya masih ada satu titik yang dilupakan. Ia menerangkan dalam Sansakerta yang berpincang-pincang. Ia mengakui kegagalan Putri Dewi Mahendradatta. Juga ia mengakui kegagalan saudara sang putri, Sri Teguh Dharmawangsa dalam perang darat dan laut. Melawan Sriwijaya untuk memperebutkan keunggulan laut dan di perairan Nusantara, pun gagal dalam mendesak kekuasaan Buddha Mahayana Sriwijaya. Kegagalan itu bukan saja tinggal jadi kegagalan, juga kebinasaan serangan. Pembalasan Sriwijaya tak dapat ditangkis, dan Sri Teguh Dharmawangsa gugur dalam pralaya, perang pembinasaan, itu. Pada tahun Saka 909 itu, ia meneruskan, sedang diadakan pesta perkawinan antara dua putri Sri Dharmawangsa dengan Pangeran Erlangga, putra Udayana Dharmadayana. Pangeran Erlangga waktu itu masih seorang bocah berumur 17, belum cukup ilmu, kurang pengetahuan, baik dari guru maupun ibunya. Putri Mahendradatta. Sri Dharmawangsa berusaha melaksanakan amanat ayahandanya, Sri Makutawangsa, untuk mendirikan Hyang Shiva di Bali. Kenyataannya jadi berlainan. Erlangga bukan saja tidak menjadi penyembah Hyang Shiva, dia malah menyebarkan kejahilan Bali, memberanikan petani-petani itu untuk memuliakan Hyang Wisnu saja, dewa mereka, dewa dari kaum tani yang takkan pernah mendatangkan kebesaran itu. Akibatnya, tidak untuk Hyang Shiva, tidak untuk Hyang Wisnu, juga tidak untuk sampai di diri sendiri dan pada MPU Parwa. Yang terhormat, katanya, Kundalaya sampai di situ tepat, benar, utuh. Titik. Kekurangan yang sepatutnya disempurnakan lagi adalah ini. Bukan suatu kebetulan MPU Sindok memindahkan Mataram ke timur, karena Mataram Barat sudah tidak mampu membendung pengaruh Buddha. Siapakah dapat melupakan penghinaan atas kaum Brahmana waktu Pancapana Rakai Penangkaran mendapat perintah dari Indra, Raja Sailendra itu, untuk membangunkan Candi Kalasan? Dan kemudian Sri Pancapana
Masih harus mendirikan kuil-kuil lain untuk kepentingan Sang Buddha. Ia berhenti untuk minta perhatian pada kalimat-kalimat yang akan dikatakannya. Raja-raja kita selanjutnya, Rakai Warak, Rakai Garung, meneruskan pembangunan candi-candi Buddha untuk dengan demikian mengarahkan seluruh rakyat Mataram agar binasa di bawah kaki Sang Buddha, dan lebih menyedihkan, untuk dilupakan oleh Hyang Mahadewa. Patung dewa-dewa Buddha apa saja yang tidak dibikin oleh pemahat terbaik Mataram? Suatu zaman memalukan yang seakan tiadakan habis-habisnya. Kita baru bisa bernafas lega setelah Rakai Pikatan mengakhiri semua hinaan ini. Raja besar dan bijaksana ini mengembalikan kepercayaan diri kita menutup zaman sengsara itu hampir-hampir tanpa meneteskan darah, mengawini anak Raja Sailendra Samarortungga itu, bernama Pramudawardhani, dan menghalau pengganti mertuanya, Sri Balaputra Dewa. Keluar Jawa. Pengembalian Cakrawarti Hyang Siwa dengan terbangunnya Prambanan nampaknya tidak cukup meyakinkan untuk menyuramkan kebesaran Sang Buddha. Lihatlah, para yang terhormat, dalam tangan Raja-Raja Siwa yang mencapai puncak kejayaannya, tidak ada satupun batu dari candi-candi Buddha itu dirusak. Bahkan negeri mengeluarkan dharma untuk pemeliharaannya. Ia berpaling pada Empu Panya dan meneruskan, nah, yang terhormat Empu Parwa. Inilah titik kekurangan dalam Kundalaya, ancaman menetap dan Buddha dan kepemurahan Sang Hyang Mahadewa Siwa. Empu Parwa membenarkan ketajaman Logawe yang dapat melihat adanya titik kekurangan. Ia berjanji akan menyempurnakan pada tahun mendatang. Sedang Humalang itu, Dang Hyang Logawe meneruskan, adalah sudah tepat. Bila berasal dari segenggam tanah ladang petani-petani itu sendiri dan ditiupkan hidup di dalamnya oleh Hyang Mahadewa. Humalang adalah Batara Wisnu. Dalam tata Cakrawarti Siwa, bukan terpisah daripadanya seperti anggapan dan pandangan kaum Wisnu dari Wangsa Isana ini. Ketahuilah, para yang terhormat, bahwa adalah jadi dharma kita untuk menemukan Batara Wisnu yang ditiupkan oleh Mahadewa itu dalam hidup kita. Sekarang, demi Hyang Mahadewa, Humalang itu akan muncul. Benarlah ramalan yang terhormat Empu Parwa. Kita harus tutup zaman kehinaan ini dengan Brahmani Taripada dari Kalingga dalam urayanya selama sehari penuh telah menyoroti buku suci penganut Mahayana, Kamahayanikan, yang masuk ke Mataram Timur dari Mataram Barat, dan tidak mengalami banyak penyalinan. Karena terimbangi oleh buku suci Brahmanda Purana dari kaum Siwa. Ia membenarkan sikap kaum Brahmana selama ini yang tidak bermaksud dan tidak punya keinginan untuk menghancurkannya. Ia sebaliknya memuji sikap yang menganjurkan untuk semakin memperbanyak Brahmanda Purana. Ia mengukuhkan pendapat kaum Brahmana, bahwa Arjuna Wiwaha tulisan Empu Kanwa adalah gejala pertama penggunaan buku suci untuk mendewakan manusia. Ini segera diikuti oleh Empu Triguna dengan karyanya Kresnayana. Yang pertama, untuk kepentingan Sri Baginda Erlangga, yang kedua untuk Sri Baginda Jayawarsa, tak ada di antara raja-raja Siwa berbuat demikian. Empu Darmaja. Dengan karyanya Smaradahana melangkah lebih jauh lagi, tetapi juga lebih jujur. Karena ditampilkannya Sri Baginda Kameswara dan para meswari lebih banyak. Sebagai manusia, para yang terhormat, Brahmani Taripada meneruskan. Puncak kekuasaan Wangsa Isana keturunan Erlangga adalah Sri Baginda Jayabaya. Adalah mengherankan bahwa seorang Raja Wisnu mau menjamah ombak dan menaklukkan daratan di seberang. Bala tentaranya berhasil menguasai Jambi dan Selat Semenanjung. Kebijaksanaannya dalam mengembangkan kebesaran Wisnu menjadikan tantangan yang benar-benar tak dapat dijawab oleh kaum Brahmana. Pada masanya, Hariwangsa, karya Empu Panuluh, karya raksasa dengan 16.000 sanjak itu, seluruhnya mengagungkan Wisnu yang menitis dalam diri Kresna. Dan bukankah Kresna dengan kebijaksanaannya itu tidak lain daripada Sri Baginda Jayabaya sendiri? Untuk memasyurkan namanya sebagai Hyang Wisnu pada dunia, diperintahkannya melakonkan pada wayang permainan leluhur para petani yang menolak para dewa kita itu, untuk mengagungkan kemenangannya atas Jambi dan Selat Semenanjung. Diperintahkannya Empu sudah menjawakan bagian perang dari Mahabharata, dari Duta Parwa sampai Sauptika Parwa. Barangkali karena semangat
Perangnya juga kepala MPU sudah dijatuhkannya dari lehernya sebelum karyanya selesai. Daripada berseru-seru pada sidang agar membikin penilaian kembali terhadap MPU. Sedah, seorang sarjana Sansakerta dan Jawa sekaligus, yang dengan keberanian luar biasa dan dengan caranya sendiri telah melawan kekuasaan Raja Wisnu yang gagah ini. Bagaimanapun, para yang terhormat dan yang suci, Sri Jayabaya oleh MPU Sedah tidak dimunculkannya dalam Baratayuda. Semoga pendapat ini tidak keliru. Ia meneruskan tinjauannya terhadap karya-karya semasa kekuasaan Wangsa Isana yang bersifat Wisnu, mengagumi MPU Panuluh, kemudian sampai pada MPU Tanakung dalam kekuasaan Sri Baginda Kertajaya dengan Gatot Kacasraya. Mengapa pada kita hanya ada yang terhormat MPU Parwa? Boleh jadi karena kaum Wisnu ini tidak mempunyai begitu banyak lawan seperti kita. Di tangannya ada kewibawaan, pada kita tiada sesuatu mana-mana, sedangkan kita tidak mampu menandingi. Ia berseru-seru untuk menemukan kunci pembuka pintu kebesaran Hyang Mahadewa. Sidang yang berlangsung dengan tenang penuh perasaan tidak puas pada ketiadadayaan sendiri memasuki acara agama dan ugama. Perdebatan sengit terjadi, sehingga mengancam gagalnya persidangan. Dalam panas pertikaian, pada suatu malam gelap bermendung, datang seorang berlari-larian membawa obor. Badannya telah basah oleh keringat bercampur debu. Kepalanya terbuka, rambutnya kacau balau. Ia menjatuhkan diri di depan pintu biara, kehabisan tenaga. Dengan pangkal obor ia memukul-mukul daun pintu. Sidang terhenti seketika, waspada. Boleh jadi pasukan Tumapel sedang dikerahkan untuk menindas sidang kaum Brahmana ini. Semua mengawasi pintu, menunggu muka siapa yang bakal masuk lebih dahulu. Senyap. Dari luar terdengar keluh. Arok, yang termuda di antara semua yang hadir, meletakkan alat pencatat. Mengangkat sembah pada sidang, kemudian menghampiri pintu dan membukanya. Siapa kau? Tanyanya, melihat tubuh orang yang kehabisan tenaga, terbujur di samping obornya yang masih menyala. Kaulah MPU Parwa. Berilah sahaya. Minum. Arok masuk ke dalam, membisikkan sesuatu pada MPU Parwa dan keluar. Lagi membawa secawan air kaldu. Orang itu minum dalam keadaan masih terbujur. Ia singkirkan cawan dan mengulangi sebutannya. Majikan Sahaya. MPU Parwa. Ya, sebentar akan datang. MPU Parwa keluar bersama Dang Hyang Loh Gawe. Kau, mengapa kau jadi begini? Tegur MPU Parwa, bangun. Sahaya sudah tidak mampu bangun. 8 pekan telah Sahaya cari tuanku di mana-mana, keliling seluruh Kediri dan Tumapel. Siapa suruh kau mencari aku? Ampun, tuanku, rumah Sahaya tinggalkan, justru untuk membawa berita ini. Tuanku. Kau, perempuan, kelilingi negeri seorang diri begini? Ampun, tuanku. Sepeninggal tuanku, Ayu Dedes. Mengapa Dedes? Diculik oleh sang aku Jagat Batara. MPU Parwa terpekik. 8 pekan yang lalu, Dang Hyang Loh Gawe menengahi sambil menutup kembali pintu ruang bawah biara. Terkutuk dia oleh semua dewa, seru MPU Parwa tak dapat mengendalikan amarahnya. Ia hampiri kaula perempuan itu. Mengapa tak kau lindungi dia? Apakah daya Sahaya? Loh Gawe menarik MPU Parwa dari perempuan yang masih tergeletak tak kuat berdiri itu. Ampun, tuanku, hanya itu yang Sahaya dapat persembahkan. 4 orang biarawati mengangkat perempuan itu dan menggotongnya masuk ke belakang untuk mendapatkan perawatan.